Ustaz ya, kalau anak minta uang, kalau dia marah dan bicara kasar menyalahkan ibunya, itu berarti anak yang teman-teman suara oke, pencahayaan oke ya teman-teman ya. Oke, ini ada yang aku belum hidup lampu ya. Aman ya, nggak usah ditambah lampunya ya. Oke ya teman-teman ya. Oke, aman ya. Oke. Oke. Jadi kalau ada anak yang kemudian anak itu marah ya sama ibunya, maka jawabannya adalah teman-teman jangan dituruti apa maunya, sambil doa ya. Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh gitu ya teman-teman ya. Semoga anaknya itu bisa berubah ya, karena orang itu hatinya terbolak-balik kok teman-teman. Sekarang yang nakal besok bisa jadi suatu ketika dapat menjadi anak yang paling taat ya. Ustazah, bolehkah zakat mal dikasih ke panti? Nggak boleh. Zakat nggak boleh ke anak yatim guys. Zakat nggak boleh ke orang tua, nggak boleh ke anak yatim guys. Zakat itu macam bolehnya ke fakir miskin aja guys ya. Iya Mbak Sally, 1 kilo 1,4 on per hari. Jadi untuk mengganti 1 hari puasa. Jadi zakat nggak boleh ke orang tua, nggak boleh ke anak, nggak boleh ke anak yatim. Jadi zakat macam bolehnya ke fakir miskin ya. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ustazah, besok saya mau puasa Senin, apa doanya, khusus kodo atau gimana? Lah Mbak masih ada puasa kodo nggak tahun kemarin? Kalau ada gantilah, kalau nggak ada ya tinggalkan puasa Senin Kamis aja ya. Ustazah, iya bagaimana cara membayar fidyah? 1,4 kilogram beras per harinya, 1,4 ons ya per harinya, boleh diuangkan tapi berasnya beras yang kita makan, kasih ke fakir miskin ya. Kapan bisanya bayar fidyah? Masih bisa menjelang Ramadan untuk mengganti puasa yang kemarin ya. Tapi tetap teman-teman harus macam ganti puasa dulu kalau bisa. Kalau nggak sanggup ya udah teman-teman fidyah aja. Oke. Oke, 1,4 kilogram. Ustazah, puasa nisfu jatuh nanti ya, tanggal 13 Februari, masih lama teman-teman. Ustazah, apa boleh, apa nggak boleh berbaring saat azan? Boleh, nggak jadi masalah, yang penting jawab azannya. Siap Mbak Dorli, Masya Allah ya. QQ, cewek manis. Iyalah, hari-harinya minum madu, Besti. Ustazah, tadi pagi nggak live ya? Gabut aku Zah. Iya, tadi pagi aku macam di perjalanan ya. Ustazah, iya. Kalau sudah ganti fidyah, udah kalau udah fidyah aja, nggak usah ganti puasa. Kalau ganti puasa berarti bisa ganti puasa kan? Ngapain bayar fidyah, ya kan? Kalau bisa ganti puasa berarti ganti puasa aja, oke? Ustazah, doa nisfu Sya'ban dimulai kapan? Dari sekarang juga nggak apa-apa sih teman-teman ya. Oke, Ustazah, sama-sama Mbak Liza, thank you ya. Oke, Mbak Fatimah, Syahab, Mbak Santi, Mbak Eka. Kalau setiap selesai sholat menguap muka tanda bersyukur, mengusap muka, menguap, boleh, mengusap muka boleh setiap habis sholat is okay ya. Ustazah, apa boleh anak bayar fidyah ibunya? Bagus, nggak ada masalah, atau bayarkan fidyah ibunya, itu pahala besar ya. Ustazah, adakah niat untuk bayar fidyah? Sebenarnya tidak perlu ijab qabul, dalam hati aja ya. Bayar fidyah lillahi ta'ala. Kalaupun enggak apa-apa, enggak harus ijab qabul, enggak. Yang mesti ijab qabul itu zakat fitrah ya. Ustazah, iya, kalau nifas gantinya harus puasa atau fidyah? Puasa dulu Mbak ya, di Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan puasa dulu. Nah kalau nggak sanggup puasa baru bayar fidyah ya. Ustazah, misalnya dulu sudah bayar puasa Ramadan, tapi kalau misal niatnya pakai bahasa Indonesia sah nggak? Seluruh niat pakai bahasa Indonesia boleh guys. Niat puasa, niat wudhu, niat tayamum, niat mandi junub, niat sholat, ya niat, pokoknya niat. Semua niat boleh pakai bahasa Indonesia. Oke. Ustazah, iya, kalau mau ganti puasa harus berurutan nggak harinya? Tentu tidak ya. Ustazah, kalau nggak bisa, siap Mbak Mes, Mbak Husnul ya. Kalau nggak bisa puasa karena sakit, nggak bisa ganti gimana? Jadi orang yang sakit tidak mampu berpuasa atau yang setiap puasa dia sakit, maka dia boleh bayar fidyah.
Pokoknya dia nggak bisa guys, setiap puasa dia sakit asam lambung, setiap puasa sakit kantong, kantong, sakit GERD, setiap puasa dia mimisan, maka dia boleh bayar fidyah ya, 1,4 kilogram beras per harinya ya, kasih ke fakir miskin boleh diuangkan ya. Ustazah, iya, kostumnya putih lagi nggak nampak, itulah, iya kan, ini karena bom ini guys, nggak diambilnya jilbab aku, jadi aku pakai putih, oke ya. Ustazah, iya. Siap Mbak Eli. Ustazah, apakah baca Quran di handphone itu sah? Boleh, tapi jangan sering-sering. Karena rosam yang ada di handphone, rosam itu macam bentuk huruf yang ada di handphone itu beda dengan di Al-Quran. Coba deh dekatkan, itu beda. Nanti teman-teman jadi nggak bisa untuk baca Al-Quran ya. Ustazah tadi pagi nggak live, iya izinlah biar dicariin, iya kan. Ustazah kalau puasa Daud apa boleh digabung dengan puasa di waktu, gimana maksudnya? Puasa nifas gimana? Ustazah kalau marah dalam hati dengan seseorang tapi kalau ketemu tetap nyapa dan ngobrol. Oke. Marah dalam hati itu bagus. Jadi mulai malam ini dan besok pagi kalau marah dalam hati aja ya. Dalam hati itu nggak marah namanya. Dalam hati itu menahan. Jadi keburukan yang masih dalam hati dia tidak jadi dosa. Jadi aku himbau teman-teman mulai besok kalau ghibah dan marah dalam hati aja ya. Jangan diungkapkan. Kalau diungkapkan dia jadi dosa. Kalau dalam hati nggak apa-apa. Cuman hati kita lelah aja besti. So tahan amarahnya. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau luka, ada luka dalam hati wajar. Yang penting teman-teman jangan nyakitin orang ya. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim biar setan-setan itu pergi. Lalu kemudian teman-teman ucapkan astagfirullahalazim, cukup ya. Nggak ada salahnya menahan, ditahan insya Allah nggak lama. Asal jangan dendam ya. Ustazah, Ustazah baca Quran kalau ada terjemahan boleh, bagus, is okay. Ustazah, untuk doa amalan hutang lunas, apakah amalan doanya? Amalan doa lunas hutang, oke, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Amalan doa lunas hutang, ayo kumpul-kumpul yang berhutang, ya memang gitu, kumpul yang berhutang, doanya adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Silahkan yang berhutang screenshot, yang screenshot berarti tanda punya hutang ya. Oke, jadi doanya adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, jauhkan aku dari yang haram, dekatkan aku dengan yang halal, cukupkan aku dengan yang halal, dan kayakan aku dengan fadilahmu. Jadi yang tadi adalah salah. Artinya ini bisa doa biar mapan. Bisa. Nggak cuman punya hutang aja ya. Yang pengen dikeluarkan dari kesulitan nih, dari profil picture-nya kan rada-rada ada hutang sikit-sikit nih kan. Baca itu guys. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dengan yang haram, dan kayakan aku dengan fadilahmu. Nah ini bagus Mbak Soleha, Mbak Ambuida ya, supaya teman-teman kita dimapankan ya. Kita berdoa semoga kita menjadi kaum Islam yang mapan, sehingga dengan kemapanan kita bisa ibadah insyaallah ya. Gitu. Dihafal aja teman-teman, dihafal atau di screenshot tadi di bawah, habis sholat dibaca, is oke ya, 3 kali lah setiap habis sholat ya. Ustazah, iya sudah gabung, oke mantep ya. Sebentar ya teman-teman ya, udah mulai macam rudal nih typingnya, ntar ya aku baca dari bawah aja biar gampang ya, sebentar. Ustazah, iya. Kami sudah pisah rumah hampir 1 tahun. Apakah selama itu dosa kami terus berjalan? Kami ini suami istri maksudnya. Kalau pisah rumah, cerai nggak? Coba diperjelas lagi ya Mbak. Ustazah, apa boleh dan sah baca Yasin bukan Arab untuk kirim doa untuk orang yang meninggal? Boleh, tapi teman-teman izin ya, yang belum bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa guys. Nah nanti kalau udah bisa baca Quran, bacanya jadi sunnah guys. Jadi kalau ada yang nanya sama aku, Ustazah apa hukum baca Quran? Aku balik nanya, Mbak udah bisa baca Quran belum? Kalau Mbak belum bisa baca, wajib belajar sampai bisa. Baca Al-Quran gak bisa Latinnya doang guys. Mesti kita macam bisa bahasa Arabnya teman-teman ya. Karena belajar baca Quran itu wajib. Nanti kalau udah bisa membacanya menjadi sunnah. Jadi kalau teman-teman belum
belum lagi bisa baca Quran, jangan kejar khatam dulu. Kejar bisa baca Quran dulu. Nanti kalau seandainya udah bisa baca Qurannya, maka teman-teman baca Qurannya boleh dikejar khatamnya. Paham ya? Ustazah, bagaimana ya caranya kirim dana? Dana ke siapa? Ustazah, apakah kalau lagi haid dengerin murotal nggak apa-apa guys, bagus ya. Ustazah, kalau lagi puasa Daud, besoknya nisfu Sya'ban, boleh Daud aja, nggak ada problem, Daud itu udah paling bagus. Ustazah, iya, aku haid udah 15 hari pas hari Minggu ini. Hari Minggu nih mandi aja Mbak. Besok sebelum subuh Mbak mandi. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas kecil, dari hadas besar lillahi ta'ala. Mbak mandi, pastikan Mbak mandinya pakai air. Lalu kemudian setelah itu Mbak boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf. Berlakulah macam seperti orang-orang lain. Hanya saja Mbak kalau dalam keadaan darahnya masih keluar, berarti Mbak istihadah. Nah nanti antara wudhunya dengan sholatnya nggak boleh terlalu jarak. Jadi pokoknya habis wudhu langsung sholat. Habis wudhu langsung sholat. Oke? Ya pastikan pakai air ya. Oke, Ustazah, iya, bisa nggak sholat duha 8 rakaat jam 7 pagi? Soalnya kalau pulang kerja capek Ustazah, oke. Coba pastikan dulu azan di tempat teman-teman jam berapa. Pokoknya sholat duha itu 2,5 jam setelah azan subuh. Apakah jam 7 udah masuk waktu duha? Tergantung lokasi teman-teman semuanya ya. Ustazah, iya, aku pengen banget puasa Daud, tapi belum tahu caranya. Aku kasih tahu cara puasa Daud, semoga teman-teman bisa check out tanpa COD ya. Check out puasa Daudnya guys. Jadi puasa Daud ini adalah puasa umatnya Nabi Daud yang masih disyariatkan sampai sekarang. Rasulullah pernah bersabda, andaikan aku wajibkan, aku boleh nih wajibkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena itu adalah syariat umatnya Nabi Daud, maka aku sunnahkan puasa Daud untuk umatku dan kuwajibkan puasa Ramadan untuk umatku. Perhatikan puasa Daud. Puasa Daud itu super simple. Caranya aja yang agak susah ya. Bisa puasa di Ceozah, cak-caknya gitulah ya kan. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Macam selang-seling aja. Niatnya sengaja aku puasa Daud. Sunnah atasku karena Allah. Puasa Daud tidak boleh dikasih batas. Mesti dilakukan terus. Usahakan. Kalau teman-teman batal, boleh. Kalau teman-teman batal puasanya boleh, lapar boleh batal, sakit boleh batal, haid ya silahkan batal. Kalau ketemu Ramadan berhenti dulu puasa Daudnya. Pokoknya kayak gitu aja guys. Sehari puasa, sehari tidak, memang berat teman-teman ya. Memang puasa Daud ini tidak mudah ya. Hanya orang tertentu yang bisa melakukannya. Tapi kalau teman-teman udah rajin puasa Daud, teman-teman boleh tidak berpuasa yang lain. Karena puasa Daud itu adalah puasa yang top 1. Nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah ya. Nah gitu ya. Ada beberapa teman online kita yang sudah puasa Daud dan offline. Offline jarang ya teman-teman ya. Karena itu lumayan berat ya. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Ustazah, iya kalau umroh ya kan. Kalau umroh, ngapa tadi umroh ya? Lewat dah ke Sidratul Muntaha. Typingnya. Ustazah kalau mau umroh minum pil. Kalau umroh atau haji minum pil penunda haid boleh menurut ulama khalaf. Tapi kalau Ramadan tidak boleh ya. Ramadan tidak boleh ya. Ustazah, oke. Doa untuk cepat haji atau umroh. Aku udah buatkan videonya. Bahkan 2 kali buat videonya hari ini. Doanya adalah Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Masya Allah ya. Ya ini doanya ya.
Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Tak punya uang, teman-teman pengen umroh, doa saja. Orang beriman harus percaya kepada kemustahilan. Jangan-jangan ada yang mau mengumrohkan kita atau macam ada rezeki yang lain. Tidak boleh putus asa ya. Nah, teman-teman doa saja. Yang sudah punya uang segeralah berumroh ya, supaya teman-teman dimudahkan lagi rezekinya ya. Ustazah, apa banyaknya orang takziah ke rumah duka menentukan baik buruknya si mayit? Kemungkinan seperti itu tapi tidak selamanya. Ya, tidak ada jaminan ya. Dibikin fitizah doa umroh sudah ada fitinya berkali-kali, bahkan hari ini sudah 2 kali ya. Yang gak lihat fiti angkat kaki, jewer telinga sendiri. Yang gak lihat fiti angkat kaki ya, jewer telinga sendiri. Aku hukum ya yang tak lihat fiti. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah sholat subuh tak mandi dulu ya? Oke, kalau subuh tidak mandi, maka teman-teman nggak apa-apa selagi tidak dalam keadaan junub ya. Oke, siap ya teman-teman. Madu nanti ya. Oke, dapat hukuman tak lihat fiti. Jewer, terbang pula ya. Ustazah, niat puasa ganti apa? Niatnya adalah sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Ya Mbak Winda ya. Sengaja aku sengaja aku puasa kodo lillahi ta'ala. Ya wajib atasku lillahi ta'ala. Oke. Ustazah, iya apa? Amalan Sya'ban udah di luar kepala nih guys. Aku merem. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku sampaikan lagi tentang amalan Sya'ban. Syukur-syukur ada 20 orang yang baru masuk dan mengamalkannya. Kasih aku waktu 2 menit untuk menyampaikannya. Oke, siap Mbak Yeyen, Mbak Umi, Mbak Solehah. Oke, nisfu Sya'ban adakah amalan? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Aku jelaskan tentang amalan Sya'ban dan teman-teman ingat ya. Yang pertama di bulan Sya'ban kita dianjurkan bersolawat. Ada dalil yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya Allah, hai orang-orang yang beriman, solawatlah kepada baginda Nabi Mbak Yanti dan teman-teman yang lain ya. Jadi perintah solawat itu turun pada bulan Sya'ban. So, teman-teman baca banyak solawat di bulan Sya'ban. Ya, ditambahlah solawatnya. Solawat apapun boleh dibaca habis sholat boleh, mau tidur boleh, saat baring boleh. Gak ada masalah, oke? Kemudian selanjutnya adalah siap Mbak Permata, Mbak Mama Dev. Dianjurkan membaca doa di bulan Sya'ban, doa ampunan. Doanya adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Screenshot ya guys. Ini dibaca 3 kali aja setiap habis sholat. Aku sampaikan setiap aku memberikan doa pendek, teman-teman sangat dianjurkan membacanya setiap habis sholat ya. Karena setiap habis sholat itu maka insya Allah teman-teman itu doa kita mustajab ya teman-teman ya. Doa kita mustajab ya. Jadi baca doa ini Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Teman-teman boleh screenshot. Artinya adalah ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Oke? Nah yang kedua, yang kedua itu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah nanti di malam nisfu Sya'ban. Berarti tanggal 13 Februari malam ya. Nanti aku ingatkan lagi teman-teman, klik aja foto aku yang ada di atas yang lagi ngintip itu. Follow, aktifkan tombol lonceng, live dan videonya, hidupkan suaranya kenceng-kenceng. Pokoknya setiap ada video aku lewat teman-teman lihat, di situ aku ingatkan nanti ya. Nah di malam nisfu Sya'ban teman-teman sangat dianjurkan untuk membaca Yasin 3 kali. Nanti aku ingatkan lagi, tenang aja teman-teman ya. Jadi tenang aja, kita belajar pelan-pelan di akun ini. Nanti baca Yasin 3 kali di tanggal 13 malam. Siap Mbak Winda ya.
Mbak Teho Wina ya, Masya Allah ya. Nah teman-teman baca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama Bang Ipul, Umi Hanim, jazakumullah. Yasin yang pertama doakan biar umur panjang. Nanti aku akan buatkan videonya. Aku buatkan dulu doa panjang umur. Kemudian teman-teman baca Yasin. Nanti aku kasih doa yang pendek ya. Kemudian Yasin yang kedua disunahkan untuk mendoakan supaya dapat rezeki. Ya rezeki yang berkah berlimpah banyak insya Allah ya Mbak Ana. Kemudian yang Yasin yang ketiga doakan supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Oke. Nanti aku ingatkan lagi karena masih lama ya tanggal 13. Oke. Kemudian sholawat Allahumma innaka, kemudian Yasin 3 kali ya. Dan kemudian yang keempat, teman-teman boleh nanti berpuasa nisfu Sya'ban. Tenang aja, nisfu Sya'ban nanti aku kampanye terus ya. Nisfu Sya'ban weh, puasa weh, puasa weh. Kita akan saling mengingatkan insyaallah ya. Nah yang penting teman-teman lihat aja. Kalaupun nanti teman-teman baru lihat videonya pagi nggak ada problem ya. Yang penting belum makan ya. 13 ini Mbak Nyonya ya, 13 ini ya, Masya Allah ya. Semoga kita semua macam menjadi ahlus siyam ya, orang-orang yang rajin berpuasa. Oke. Cara ngitung zakat mal, udah ya. Sholawat macam Allahumma innaka afuun, sholawatnya bebas ya. Kemudian nanti Yasin 3 kali, kemudian nisfu Sya'ban. Dan yang paling penting stop bermusuhan dengan manusia. Karena di malam nisfu Sya'ban dosa kita akan diampunkan, akan diputihkan, akan diformat, akan di restart ulang macam HP 0. Kecuali orang-orang yang bermusuhan ya. Jadi teman-teman ya nggak boleh lagi bermusuhan ya. Kalau sudah masuk ke kanal ini, kalau sudah masuk ke akun ini, akan selalu aku nyinyirin tentang lapangkan hati memaafkan orang dan berusaha untuk tidak menyakiti hati orang. Karena urusan dengan manusia itu ribet kalau nggak selesai amal kita yang dibawa-bawa, iya kan? Nah, jadi jangan bermusuhan. Udahlah, dunia cuma sementara ya. Insya Allah kita lebih baik ke depan. Ustazah, saya kan patah tulang. Jadi pas wudhu tangannya nggak kena air. Nggak apa-apa Mbak. Kalau Mbak mau Mbak tayamum kalau terlalu sakit ya. Ustazah, besok puasa sunnah Sya'ban sekalian. Besok nggak puasa sunnah Sya'ban. Tidak ada puasa sunnah Sya'ban secara khusus. Yang ada adalah perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Entah Senin Kamis, entah puasa Yaumul Bid, entah puasa nisfu Sya'ban. Ya, pokoknya kayak gitulah guys ya. Jadi nggak ada sengaja aku puasa Sya'ban, macam nggak ada. Adanya nanti cuma satu saja, puasa nisfu Sya'ban. Oke? Puasa nisfu Sya'ban. Malam, bukan tanggal 13, malam nisfu Sya'bannya tanggal 13 Februari malam. Tapi puasanya tanggal 14 guys. Oke? Ustazah, orang yang sudah pikun masih ada kewajiban ibadah nggak? Nggak ada. Orang yang udah pikun nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib macem-macem. Jadi kalau teman-teman malah sholat, pikunlah dulu biar nggak berdosa. Iya kan? Nah, mau sholat atau mau pikun? Kalau pikun nggak sholat nggak apa-apa. Iya kan? Nah, kalau pikun nggak pakai puasa nggak apa-apa, oke? Ustazah, barang puasa Yaumul Bid enggak? Nanti aku jelaskan tanggal 12-13 Yaumul Bid, tanggal 14 itu puasa nisfu Sya'ban ya. Enggak mau pikun? Mantap ya. Jam tangannya bisa masuk aplikasi? Bisa. Jam tangan udah banyak yang beli guys. Di keranjangnya kuning ya. Di keranjang kuning udah banyak yang beli ya. Ustazah nggak mau pikun? Siap Mbak Seli. Kalau nggak mau pikun macam sholat. Ustazah, kalau puasa Nabi Daud itu boleh sambil enggak. Satu niat satu amal ya. Kalau puasa kodo aja. Kalau puasa Daud aja ya. Karena puasa kodo dengan puasa sunnah itu beda guys. Beda banget. Caranya beda, niatnya beda. Yang membatalkannya juga berbeda ya. Ustazah, kalau puasa nisfu Sya'ban, bagi yang puasa Daud, lanjut Daud aja nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau ganti puasa Ramadan masih bisa. Ganti puasa masih bisa di bulan Sya'ban. Puasa banyak sunnah masih bisa di bulan Sya'ban. Orang pikun wajib fidyah nggak? Enggak. Orang pikun tuh udah nggak mukallaf. Orang pikun sudah tidak lagi kena hukum guys. Dia nggak sholat, nggak puasa, nggak bayar fidyah. Aman dia.
Cuman kebaikannya juga Allah nggak terima, keburukannya juga Allah tak terima. Artinya nol dia orang pikun. Macam dia tidak, macam anak kecil, tak sempurna akalnya. Ya, Ustazah, iya, puasa nisfu Syaban 1 hari doang. Ya, Ustazah, kalau tepat hari Jumat, apa boleh puasa Daud? Khusus puasa Daud dan puasa Qadha, Mbak Yayen, boleh sendiri Jumat. Boleh, nggak ada masalah. Ustazah, iya Mbak Tia, yang mana Mbak Tia? Niat puasa Qadha, sengaja aku puasa Qadha wajib atasku karena Allah. Dah. Sengaja aku puasa Qadha wajib atasku karena Allah. Dah, gitu aja. Ustazah, iya, kalau kita ngamalin Rotibul Al-Hadad, Yasin Fadilah, apa harus ijazah dulu? Enggak. Enggak ada ijazah ya, teman-teman amalkan aja ya. Oke. Ustazah, Mbak Aisyah ya. Perempuan turun ke jalan demo gimana? Kalau untuk kemaslahatan nggak ada masalah. Ya, demo apa dulu Mbak? Oke, ya, hati-hati. Kalau seandainya demonya tidak syar'i, ternyata nggak salah, kita harus hati-hati ya. Ustazah, bayar fidyah berapa? Fidyah itu 1,4 kilogram beras per harinya. Ya, kali berapa banyak puasa yang kita tinggalkan. Pokoknya berasnya itu beras yang kita makan ya. Ustazah, kalau niat terbang. Ustazah, apa namanya? Ustazah, puasa kafarot. Puasa kafarot itu puasa salah satunya misalnya macam kalau teman-teman lupa nazar. Ya, teman-teman lupa nazar tapi amnesia, aku pernah nazar apa ya gitu ya. Maka teman-teman boleh menggantinya dengan puasa kafarot ya. Yaitu dengan puasa 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarot wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa kafarot wajib atasku karena Allah, harus 3 hari berturut-turut. Kalau 1 hari aja ulang lagi ya sampai 3 kali. Jadi kalau punya nazar jangan amnesia ya sama nazar. Oke. Ustazah, apa benar sholat qobliyah subuh harus antara azan dan iqomah? Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Jadi gini guys, ini banyak salah paham di masyarakat ya. Sholat qobliyah atau sholat qobliyah manapun lah ya, itu bukan sholat antara azan dan iqomah guys ya. Nah, Masya Allah madunya enak ya Mbak Susilawati, Masya Allah ya. Jadi gini, sholat qobliyah itu bukan sholat antara azan dan iqomah. Tapi qobliyah itu adalah sholat setelah azan sebelum sholat fardu. Contohnya gini, azan di tempat teman-teman pura-puranya azan zuhur jam 4.30. Azan subuh pura-puranya jam 4.30. Dah? Lalu teman-teman bangunnya jam 5 nih. Orang jangan udah azan, udah iqomah, udah sholat di masjid nih. Teman-teman baru bangun nih guys. Teman-teman baru bangun nih. Cak-caknya baru bangun jam 5. Nah itu masih ada tuh waktu subuhnya. Teman-teman masih bisa qobliyah subuh. Nggak ada masalah. Sama dengan sholat zuhur. Ya misalnya nih teman-teman sholat zuhur azan jam 12:10. Terus teman-teman sholat zuhurnya jam 1 gitu ya. Maka teman-teman masih bisa melakukan yang namanya sholat qobliyah selagi teman-teman masih dalam kondisi masih ada waktu sholatnya ya teman-teman ya. Oke, masih ada waktu sholatnya. Kayak gitulah ceritanya guys. Ustazah, iya apa? Ustazah, zakat mal boleh diberikan sebentar. Kepada siapa nih dia mau berikan nih? Oke, kelewat. Ustazah, aku mau madu lagi. Boleh, madu. Madu banyak banget yang repeat order. Petaninya pun bingung kenapa banyak banget yang beli. Masya Allah ya, memang madunya asli sih guys. Ustazah, cara sujud syukur. Oke guys, aku suka nih kalau sujud syukur nih, biar banyak yang mengamalkan guys. Jadi gini guys, sujud syukur itu adalah sujud kalau teman-teman bersyukur. Sujud syukur itu adalah sujud kalau teman-teman bersyukur. Memang iya ya? Ya, memang iya sih ya. Jadi gini guys, sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah macam kesyukuran. Salah juga guys, kurang tepat. Pokoknya sujud syukur itu adalah sujud kalau teman-teman dapat nikmat. Kayak gitu guys. Ya, jadi gini guys. Kalau teman-teman dapat nikmat nih, dapat kabar nih, hey besti, apa? Oh, anak kamu lulus loh PNS.
Jangan ye. Jangan gitu guys. Sujud guys. Spontan aja. Sujud. Nah ya. Sujud. Bacanya gini guys. Subhanallah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Udah gitu. Nah, nggak harus ngadap kiblat, tapi sangat disunahkan ngadap kiblat. Nggak harus ngambil wudhu, tapi sangat disunahkan. Enggak juga nggak apa-apa, spontan. Nah, masalahnya kan kadang-kadang dapat kabar tuh kita lagi masak, kita lagi di jalan, lagi motoran. Kan nggak mungkin sujud langsung jungkil balik di atas motor kan. Maka sangat dianjurkan lakukan sujud syukur setiap habis sholat. Oke, lakukan sujud syukur setiap habis sholat. Oke, caranya gimana? Assalamualaikum warahmatullah. Setiap habis sholat nih guys. Assalamualaikum warahmatullah ya guys. Langsung teman-teman sujud Allahu Akbar. Nah, dah sujud. Tadi ada yang nanya tentang zakat penghasilan. Zakat penghasilan itu pokoknya kalau penghasilan teman-teman udah di atas 7 juta secara akumulasi 1 bulannya, maka teman-teman zakatkan ya 2,5% ya. Tadi zuhur aku minum air, ternyata udah azan, suara azan nggak terdengar kali, apa sah puasa saya? Kalau fakta saat azan minum udah nggak bisa ya teman-teman ya. Siap Mbak Yusma ya, jadi insya Allah besok atau Kamis macam bisa puasa. Masuk Ibu Munirah, siap, aman ya guys. Ustazah, iya, bagaimana kalau mertua zolim sering menghasut suami buat nyeraikan saya? Kasih pendekatan kepada suaminya, berikan fakta-fakta kepada suaminya supaya itu tidak terjadi. Dan andaikan nanti dia menyuruh berpisah karena tekanan orang tuanya, itu tidak jatuh talak ya teman-teman. Karena talak dalam tekanan tidak jatuh. Siap Mbak Tini. Ustazah, apakah penyakit judi bisa disembuhkan dengan ruqyah? Sepertinya tidak, karena dia adalah aktivitas kebiasaan atau habit manusia. Tapi ruqyah ada masalah atau tidak, tetap teman-teman boleh berusaha untuk ruqyah meminta kepada Allah. Oke ya, tetap bisa sebagai salah satu usaha. Ustazah, iya sama-sama ya, baca Al-Quran sambil dengar ceramah online bisa nggak? Kadang-kadang kita dengar ceramah aja belum nangkep ya, apalagi kalau disambil baca Al-Quran. Mungkin bisa baca Al-Qurannya nanti setelah teman-teman dengarkan taklimnya. Oke, siap ya, pagi menjelang siang, mantap. Kalau sholat isya, kodo, sholat witir, zikir pas sholat terakhir aja boleh. Tapi kodo hanya bisa kalau Mbak ingat ya jumlahnya. Ustazah, iya apa? Saya kesiangan, bingung mau puasa nggak jadi. Kalau hari Selasa boleh nggak puasa sunnah? Sebentar. Kalau Mbak cuman puasa sunnah, walaupun Mbak kesiangan, Mbak tetap boleh puasa. Misalnya nih kan hari Senin nih. Ya, teman-teman tidak berpuasa ya kan di hari Senin, tidak sempat sahur, tidak sempat niat. Teman-teman boleh kok pasang niat sekarang saat lihat video ini, atau teman-teman yang penting teman-teman belum makan dan minum. Jadi puasa aja Mbak selagi belum makan minum ya. Kalau Selasa nggak ada puasa sunnah ya. Oke? Paham ya? Puasa aja, kecuali kalau tadi udah masuk bubur ayam ya. Nggak bisa lagi. Ustazah, mertuaku udah super baik, 30 tahun jadi mantu, gak pernah sekalipun dia dengar dia ghibah. Sayang orangnya non muslim. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Ustazah, jelaskan definisi nafkah dari suami kepada istri. Nafkah itu laat, sandang, pangan, papan ya, atau bahasa lainnya pakaian, tempat tinggal yang layak, dan kemudian kebutuhan. Atau bahasa lainnya lahir batin. Lahir itu adalah macam tadi, sandang, pangan, papan. Layak ya, bukan mewah. Yang kedua batin. Maaf, batin itu bukan cuma berhubungan badan. Tapi watin itu adalah perlindungan, kasih sayang, dia khawatir kita kenapa-napa. Kemudian penjagaan, itu batin. Nah itulah dia, lahir batin. Kalau saya baca Yasin, saya sering menangis teringat almarhum suami saya. Nggak apa-apa, diwasilahkan aja. Ya Allah, saya baca Yasin untuk arwah fulan-fulan gitu ya. Dengan Yasin ini, lapanglah kuburannya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, dan lainnya. Ganti kesedihan dengan doa ya teman-teman. Insya Allah, Allah mudahkan. Oke. Taraweh di rumah boleh nggak Ustazah? Silahkan, nggak ada masalah. Minimal 8 rakaat ya. 2, 2, 2,
22 ya, minimal 8 rakaat. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat aja kayak sholat subuh, lakukan 4 kali, totalnya 8. Ustazah, kalau uang kas masjid pakai THR untuk yang suka azan boleh nggak? Tergantung tergantung musyawarah yang ada di masjid itu. Kalau sedekah mah bebas, sebenarnya boleh aja. Ustazah, kalau kita ziarah harusnya ziarah ke orang tua di apa? Ke suami dulu. Soalnya makamnya berjauhan, Mbak Nyi. Bebas aja, Mbak boleh ke suami dulu, Mbak boleh ke orang tua dulu, bebas aja ya. Bebas aja. Yang penting ya, thank you teman-teman ya, Mbak Yeyen, Mbak Nyi, jazakunallah. Yang penting teman-teman boleh ambil wudhu, lalu pakai pakaian yang tak mencolok, Mbak Neni, lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, Mbak Fiwa, lalu kemudian bersihkan kuburannya macam dari sampah-sampah atau ilalang-ilalang, lalu kemudian doakan ya. Doanya boleh pakai bahasa Indonesia. Siap Mbak Kifah ya. Nah, apa yang teman-teman lakukan saat ziarah? Bersihkan kuburannya. Setelah teman-teman bersihkan kuburannya, boleh doakan dia. Doa boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya. Mbak Iqbal, Mbak Silvi. Lalu kemudian baca ayat pendek, zikir-zikir pendek, doakan. Udah, oke, gitu. Terus pulang. Nggak usah lama-lama, yang penting beberapa kali. Ustazah, jual kue ultah, saya nggak memfasilitasi lilin, tapi yang pinta pesan dibelikan lilin sekalian, bilang aja nggak ada Mbak ya, itu jauh lebih berkah ya. Ustazah, cara berbakti kepada orang tua yang jauh, telepon dia, tanyakan kabarnya, risaukan kalau dia sakit, ada rezeki sedikit, kasih. Sekedar informasi, orang tua itu walaupun dia punya banyak uang, dia misalnya hartawan, tapi kalau dikasih sama anaknya, dia nggak lihat uangnya, tapi dia lihat rasanya. Walaupun teman-teman punya uang, misalnya cuma 100 ribu, 200 ribu ya, kasih ke orang tua, yang dia tangkap bukan uangnya, tapi rasanya. Rasa ini yang akan menggelegar sampai ke arsy dan doanya. Nah, coba boleh akui di sini ada orang tua. Kalau ada orang tua boleh akui. Kira-kira senang nggak dikasih anak? Walaupun kita punya, kita nggak ingin memberatkan anak itu. Tapi menggelegar rasanya batin itu akhirnya menjelma menjadi doa. Kalau udah dia berdoa, Allah kabulkan. Wah, anaknya sejahtera insya Allah. Ya, jadi bukan soal uangnya kalau orang tua dikasih, guys. Bukan, demi Allah ya. Aku cerita sedikit ya. Enggak usah lah ya gitu ya. Tapi bolehlah sebagai inspirasi ya. Orang tuaku itu macam sangat sederhana. Aku dilahirkan dari keluarga yang sederhana dan sakit-sakit gitu ya. Suatu ketika aku macam biasalah anak ngasih orang tua macam biasa gitu ya. Suatu ketika seperti biasa aku ngajak umroh orang tua, dan itu hal yang wajar menurutku ya. Umroh, saya bilang ya, saya bilang kepada orang tua, mak nggak usah bawa uang, nanti uang realnya dari aku aja, nggak boleh bawa uang sedikit pun, nanti kenapa-napa gitu ya. Nah sampai di lokasi saya buka guys, nah saya udah izin ke mak ya, untuk ceritain ya sebagai macam, saya buka guys, saya buka itu macam travel bagnya gitu ya. Mak, mama udah saya bilang nggak usah bawa uang, kenapa juga bawa, kan kayak gitu, kan uangnya pakai rial di sini. Lalu dia bilang, wah banyak kali duit mama ini duit apa, kayak gitu ya, ini duit apa, kenapa dibawa juga, kayak gitu ya. Terus mak saya bilang gini guys, termasuk dengan bapak saya gitu ya, dia bilang gini, ini adalah uang yang dikasih anaknya, kayak gitu ya, uang yang dikasih anaknya yang dia tidak tega membelanjakannya, masya Allah, dia tidak tega membelanjakannya, kayak gitu, tapi dia macam ada perasaan senang yang berubah menjadi doa, kayak gitu ya, berubah menjadi doa. Nah itu teman-teman, dia tidak tega, soalnya dia nggak perlu duit itu, dia nggak butuh kayak gitu kan, tapi dia nggak tega, akhirnya dia bawa sekedar untuk berdoa di sana. Itu masya Allah ya. Jadi sebenarnya, dan aku tanya pada beberapa jemaahku yang ibu-ibu gitu ya, dia dikasih anaknya cuma dikit-dikit guys, 100 ribu, 150 ribu kayak gitu ya. Teman-temanku ngasih orang tua, kasihlah walaupun dikit, nggak usah mikir, aku gituin ya. Orang tuanya nangis, orang tuanya berdoa. Nah, doa itu yang akan membuat hidup kita menjadi berkah. Jadi kalau di sini ada anak-anak, aku nggak ngerti di sini ada usia berapa, semampunya saja ya, semampunya saja ambil berkahnya.
kayak gitu ya. Karena orang tua dia butuh apa sih guys? Izin ya. Dia disuruh hidup mewah-mewah pun ya nggak juga bisa dia makan apa-apa kan. Ya, jadi nggak sanggup dia mengeluarkan uang itu. Kenapa? Karena dia melihat anak-anaknya itu bekerja menurut dia tidak mudah kayak gitu kan. Tapi ada doa di sana. Insya Allah ya, tidak bermaksud apa-apa demi Allah, tetapi hanya sekedar memberikan satu inspirasi buat teman-teman semuanya. Aku nggak tahu, mungkin di sini ada usia 20-an, 30-an, 40-an yang masih ada orang tua. Tidak usah dengan banyak uang, tetapi sedikit tapi mendatangkan rasa dan ketenangan. Oke, Masya Allah. Dan tidak harus pula kita mengorbankan hidup kita, tidak. Ya, sedikit tapi mendatangkan ketenangan. Karena teman-teman juga punya masa depan toh yang mesti dipertimbangkan. Ya, oke, paham ya teman-teman ya. Jadi nggak aneh-aneh kok ke orang tua. Ustazah, kalau minta cerai sama suami karena dia suka bohong, gimana? Kalau dia tidak merugikan kita, jangan cerai. Tapi kalau dia merugikan pahala dan dosa kita, boleh dipertimbangkan. Contoh, suami nggak sholat, suami nggak puasa, tapi dia nggak ngelarang kita sholat, dia nggak ngelarang kita puasa. Jangan ceraikan guys. Suatu ketika dia bisa berubah, kita nggak tahu. Tapi dia ngelarang kita sholat, ya. Kemudian dia ngelarang kita ibadah, gitu ya. Dia melarang kita menutup aurat, atau dia nggak menafkahi, kita nggak melayani. Dia menghina, kita mencaci, berantuk-antuk, dosa semuanya isinya rumah tangga tuh. Kalau isinya dosa semua, boleh diakhiri. Paham ya teman-teman ya. Intinya adalah kita ini tidak macam ingin bercerai-cerai saja, tidak boleh, tetapi harus nikah itu adalah untuk mendatangkan kepada ibadah. Apapun yang tidak mendatangkan ibadah boleh ditinggalkan. Teman-teman tidak mendatangkan ibadah, tinggalkan. Kawan, lingkungan kantor yang tidak mendatangkan kepada ibadah, boleh teman-teman kurangi berurusan. Oke? Iya, terharu dengar cerita Ustazah ya, semoga bermanfaat ya teman-teman ya, bahwa di sini ada orang tua. Coba deh jujur aja, kalau dikasih anak walaupun sedikit, yang besar itu rasanya ya, bukan uangnya ya. Masya Allah, sehat selalu ya ibu-ibu di sini, Masya Allah. Oke, ibu-ibu, enggak lah ya, anak muda ya. Oke, kalau masuk ke akun ini anak muda guys, nanti keluar nggak masuk-masuk lagi jadi nenek-nenek lagi, masuk lagi anak muda lagi guys. Ustazah, saya seorang ibu dan seorang anak, saya dikasih anak dan insya Allah saya akan selalu memberi untuk orang tua. Siap Mbak, terima kasih, semoga Allah berkahkan ya, Allah berkahkan, Allah mapankan. Semampunya aja. Dia biar sedikit tapi tidak membebani Mbak ya. Dia kalau nanti banyak terbebani berhenti ya dong, ya kan? Jadi untuk Allah saja tidak boleh terbebani banget ya. Sedikit aja tapi konsisten. Semoga Allah mudahkan ya. Dan sambil dipoles dengan akhlak yang baik sehingga kalau nengok muka kita tuh orang tua kita tuh tersenyum indah bahagia, Masya Allah ya. Ustazah, iya. Kalaupun gak ada rezeki boleh dengan akhlak insya Allah ya. Tapi aku yakin kalau sedikit teman-teman ada rezeki ya. Tinggal diprioritasin aja untuk orang tua walaupun cuma sedikit ya. Ustazah, puasa Sya'ban setiap hari selama 2 minggu apa boleh? Nggak ada niat puasa Sya'ban Mbak. Yang ada adalah memperbanyak kebaikan, memperbanyak ibadah ya, memperbanyak puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid ya, kemudian puasa Daud dianjurkan memperbanyak. Sedekah diceritakan dengan tujuan mengajak boleh, bahkan harus, namanya fastabiqul khairat boleh, tapi tujuannya mengajak bukan ria. Contoh, Utsman bin Affan pernah terang-terangan bilang, aku sedekah 4.000 dirham untuk perang Tabuk. Aku sedekah 100 ekor unta untuk perang Tabuk. Akhirnya para sahabat mengikutinya. Itu boleh banget ya. Tujuannya memotivasi ya, dan itu boleh. Aku sedekah segini, kamu bisanya berapa? Segini, kamu kan lebih mapan pada aku, ayo kita sedekah. Oke deh, itu boleh ya, itu boleh. Tapi memotivasi ya. Ustazah, iya, rezeki ringan, Masya Allah ya. Terima kasih, aku doain semoga orang Islam ini Allah mapankan rezekinya. Rezeki diletakkan kepada orang-orang beriman ya, yang mau berbagi walaupun dalam diam. Oke. Ustazah, amalan bulan Sya'ban untuk wanita haid. Halo, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kasih aku waktu 2 menit saja untuk menjelaskan amalan di bulan Sya'ban, menghargai teman-teman kita yang baru mampir ya. Yang pertama, dianjurkan memperbanyak sholawat
dan kemudian sholawat ini boleh dibaca oleh orang haid. Ya, nah kemudian yang kedua, boleh yang namanya macam baca doa bulan Sya'ban, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Ya, itu dibaca ya. Nah, kalau haid bacanya kapan ya? Kapanpun it's okay, nggak ada masalah, oke. Kemudian yang ketiga, wanita haid boleh membaca macam Yasin atau dari Al-Quran ya, atau dari handphone. Tapi kalau dia misalnya pokoknya aku nggak nyaman, ya udah perbanyak sholawat dan baca ini saja. Ada rezeki boleh sedekah untuk wanita haid. Tenang aja, nisfu Sya'ban masih lama. Nanti aku akan jelaskan amalan di malam nisfu Sya'ban. Nanti aku berikan exit door, solusi buat teman-teman yang haid ya. Ustazah, nah ini doa bulan Sya'ban. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Ustazah, kalau kita sholat, apakah bibir boleh bergerak? Oke, penting teman-teman ya. Menutup bibir dan menutup mata dalam sholat makruh, jangan. Atau menutup mata doang, bibir gerak, makruh, jangan. Atau bibirnya mengkem, matanya dibuka, makruh juga, jangan. Terus gimana Ustazah? Buka mata, buka bibir. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan. Loh kenapa? Karena dalam fikih Said Sabiq, fikih ibadahnya, fikih sholatnya dijelaskan. Menutup mata dan menutup bibir dalam sholat itu makruh. Allah nggak suka walaupun sholatnya sah. Jadi teman-teman yang dengerin aku sekarang, mulai hari ini sholat itu buka mata, buka bibir. Suatu ketika Rasulullah melarang atau mengulang atau menyuruh sahabat mengulang sholatnya. Iqra sholaita, kau ulang sholatmu, diulangnya lagi. Iqra sholaita, kau ulang sholatmu, diulangnya lagi. Iqra sholaita, kau ulang sholatmu, diulangnya lagi. Lama-lama dia nanya juga, kepo juga. Ya Rasulullah, dari tadi ku sholat, ku suruh ulang-ulang terus. Apa kata baginda Nabi? Jenggotmu tak bergoyang. Artinya kau tak buka mulut. Jadi teman-teman buka mulut kalau sholat. Ya, nah termasuk teman-teman menguap tahan, menguap ditahan, menguap dalam sholat sah, cuman makruh saja, ya makruh saja. Kentut dibuang, ya menahan kentut dalam, kentut tahu nggak? Tahu ya? Menahan kentut dalam sholat itu makruh, ya kalau bisa dibuang, ambil wudhu lagi. Tapi kalau ditahan saja sayang eman-eman ya udah sholatnya tetap sah. Oke. Puasa kudu sampai kapan Ustazah? Masih bisa puasa kudu dan memperbanyak puasa sunnah sampai 1 hari menjelang Ramadan. Masih bisa kudu puasa atau puasa Daud atau puasa sunnah sampai 1 hari menjelang Ramadan ya. Oke, nanti hari Syak aku akan ngomong, jangan puasa lagi besok ya jangan puasa lagi ya, aku bilang ya. Oke. Iya eman-eman, kan batas kentut itu salam ke kanan. Selagi dapat salam ke kanan aman ya. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Nggak perlu diulang sholatnya. Tapi kalau Assalamualaikum, ulang lagi sholatnya ya guys. Ustazah, apakah boleh uang zakat mal dijadikan amplop nikahan? Nggak. Oh kebetulan orangnya susah. Oh kalau orangnya susah boleh. Ustazah, gimana caranya supaya anak bisa istiqomah beribadah, terutama sholat sudah didoakan kok masih susah? Hidayah itu ada waktunya Mbak. Ada waktunya masing-masing. Allah yang memberikan hidayah, bukan kita. Bisa jadi anak Mbak berubah nanti ketika kita udah tua atau saat kita udah meninggal dunia. Makanya kita jangan mikir hasil ketika kita menyampaikan sesuatu. Pikirkan selanjutnya urusan Allah dan sabar menghadapinya. Ya, jangan pikirkan hasilnya, tetapi hidayah itu urusan Allah. Semoga nanti anaknya bisa berubah. Doa aja terus, usaha aja terus, ajak baik-baik, ajar ngaji, ada rezeki undang, guru ngaji ke rumah, insya Allah bisa jadi anak soleh. Oke, gitu ya teman-teman ya. Aduh, maaf ya kalau banyak nggak terbaca ya. Ustazah, masih ada utang boleh berkurban nggak? Tergantung Mbak. Utang Mbak masih jatuh temponya lama nggak? Kalau jatuh temponya lama masih bisa dong. Yang penting Mbak yakin bisa ganti. Ustazah, iya. Tapi nggak apa-apa kan nggak ngejalanin puasa kodo. Soalnya nih banyak puasa Ramadan yang tinggal. Gantilah.
Harus, bukan nggak apa-apa. Harus Mbak, sampai sehari menjelang Ramadan ya. Ustazah, bisakah zakat mal dibayar per bulan? Bisa banget Mbak. Pokoknya kalau Mbak udah punya penghasilan di atas 7 juta sebulan, keluarkan 2,5% ya Mbak ke fakir atau miskin ya Mbak. Fakir adalah orang yang bekerja Mbak. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin orang bekerja Mbak, tapi nggak cukup uangnya ya Mbak. Ustazah, solawat itu pakai Sayyidina atau enggak itu pilihan aja ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, kalau bibir tak bergerak, kalau bibir bergerak tapi nggak mengeluarkan suara, keluarkan sampai kita mendengarkan bacaan sholat kita ya. Ustazah, puasa tahun-tahun dulu, kalau masih ingat ganti, kalau nggak ingat bertaubat, jangan ulang lagi aja ya. Ustazah, sholawat di bulan Sya'ban berapa kali? Banyak-banyak aja ya, semampunya ya. Ustazah, bagaimana cara sujud syukur? Sujud syukur lagi guys. Yuk kita belajar sujud syukur guys. Aku suka nih sujud syukur nih, supaya teman-teman melakukannya nih. Gini, sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Misalnya nih ada yang bilang, hey, iya, anak kamu lulus loh, masuk kampus favorit gitu. Langsung sujud guys, spontan aja guys, langsung sujud. Top. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu guys, doa sujud syukur kan guys. Udah gitu doang. Haruskah ngadap kiblat? Tidak sebenarnya, tapi dianjurkan ngadap kiblat. Haruskah kita wudhu? Tidak ya. Cuma masalahnya nggak pakai takbir Mbak. Cuma masalahnya adalah kadang-kadang kita dapat berita tuh lagi motoran, lagi masak, lagi mencuci di kamar mandi gitu kan. Maka aku ajak teman-teman semuanya untuk melakukan sujud syukur setiap habis sholat. Cocok ya? Setiap habis sholat sujud syukur ya. Siap Mbak Loli, thank you ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sujud guys, tup. Subhanallah walham. Tapi nggak ada bunyi top ya guys. Sujud aja. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dah aman ya. Ustazah, iya, sedekah. Gimana kalau masih ada hutang tapi belum bisa bayar, nggak ada duit? Apa amalannya yang kita diterima oleh Allah? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Baca doa pelunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Kalau ketemu ustazah sujud syukur ya Zah. Jangan, aku nggak kebayang masuk masjid sujud syukur semua, repot juga. Aku masuk masjid tuh sujud syukur semua. Ngapain nih si kawan ini? Sujud syukur ketemu ustazah. Nggak usah ya, teman-teman doain aja aku ya. Repot juga nanti ya. Kenapa sujud guys? Ketemu ustazah, repot ya. Ustazah, sedekah untuk orang yang meninggal, apakah kita dapat pahalanya juga? Dapat. Al-wasilatu la yang khusus. Ya, berwasilah atau mendoakan pahalanya untuk orang lain. Insya Allah siap Mbak Enok ya. Insya Allah tidak akan mengurangi segala macam pahala kita ya. Ustazah, kapan ceramah di Jakarta? Semoga ya. Ustazah, kalau suami nyeraikan istri, tapi suami nggak mau ninggalin rumah, padahal suami bilang dia yang ninggalin rumah. Ajak rujuk aja lah bang. Sekarang nih gimana bang? Kalau abang ceraikan aku, kita harus pisah rumah bang. Abang masih ngintip-ngintip juga aku. Kalau masih di rumah nih rujuk aja lah kita bang. Rujuk aja. Kalau satu rumah belum rujuk nggak boleh. Harus keluar salah satunya ya. Kecuali ada anak sebagai orang ketiga dan nggak boleh satu ruangan berdua karena udah bukan mahram. Ustazah, iya. Oke. Kalau saya lagi mengerjakan sedekah subuh ya kan. Selama 40 hari uangnya kita kasih ke orang. Ya ke orang boleh, ke kucing boleh, ngasih makan kawan boleh, traktir kawan boleh. Aman ya. Ngaji di sini plus terhibur. Iya kah? Terhibur kah teman-teman? Masya Allah. Ustazah, iya bayangin tuh masuk masjid semua sujud. Repot ya. Ustazah, oke. Sebentar ya, kalau ke masjid sudah azan, kita tahiyatul masjid apa sunnah antara azan dan iqamah? Oke. Antara azan dan iqamah itu ada rawatib. Rawatib itu sunnahnya adalah
adalah macam sunnahnya sunnah muakkad. Jadi teman-teman rawatib aja dulu karena itu lebih penting. Nanti teman-teman bisa tahiyatul masjid setelah sholat fardu. Mana bisa Ustazah? Tahiyatul masjid itu kan pertama kali nyampe masjid. Tidak. Tahiyatul masjid bisa dilakukan ketika teman-teman sudah berada di masjid ya. Beli makanan kucing sambil berdoa karena dianggap sedekah. Mantap ya, ngasih makan kucing guys. Ingat doa sedekah. Yang selama ini sedekahnya belum berdoa nggak apa-apa. Kalau mau coba ini diamalkan sedekah. Cak-caknya aku sedekah nih guys. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah terimalah dariku. Nah gitu kan. Ya Allah terimalah dariku. Ya. Dah gitu aja. Mau bayar parkir lebih besar bayarannya. Parkir cuma 3.000 bayar 10.000. Rabbana taqabbal minni. Traktir makan kawan sebelum makan Rabbana taqabbal minni. Baca doa mau makan. Langsung makan. Bagus itu doanya. Dibaca aja. Kan dipendek aja. Artinya ya Allah terimalah dariku. Mau ngasih makan kucing. Rabbana taqabbal minni. Oke. Gitu ya. Ustazah apa tadi ya? Apa kita mesti turutin keinginan anak di pondok supaya anak semangat. Contohnya apa dulu Mbak? Anaknya mau apa? Ustazah kasih sedekah subuh mulai jam berapa? Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Rabbana taqabbal minni artinya ya Allah terimalah dariku. Ya, terimalah dariku. Ya Allah terimalah dariku. Ustazah, iya aku udah dapat 3 doa, udah aku amalkan. Masya Allah mantap itu, 3 doa bagus. Jadi kita nggak usah lebih baik dibanding orang lain. Yang penting kita cukup lebih baik dibanding kita di masa lalu guys. Iya Masya Allah. Yang baru dapat sujud syukur, sujudlah. Ya, aku amalan bertambah sujud syukur. Ada. Tadi ada yang nanya, kalau sholatnya duduk kayak mana sujud syukurnya? Sujud kayak sholat dalam keadaan duduk aja. Nggak harus nempel ke sejadah mbak. Shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang. Boleh ya. Terus kalau saya dalam keadaan duduk baca mana? Dalam keadaan duduk ya sujudnya kayak sholat dalam keadaan duduk. Nggak ada masalah. Ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya jajan minta dilibahin gitu nasehatin. Tarik ulur mbak. Kadang-kadang kasih, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kasih, kadang-kadang enggak. Ya, nggak boleh apa yang dia minta langsung kita kasih. Nggak akan nanti anaknya susah sukses ya. Nggak boleh ya. Jadi kadang kasih, kadang enggak. Ajarkan dia menabung. Kadang kasih, kadang enggak. Jadi tarik ulur mbak. Aku dengan ponakanku juga nggak ada semacam aku rutinkan, tidak. Harus tarik ulur kepada siapapun supaya dia ngerti bahwa gue kadang dikasih kadang nggak, atau mbak boleh kasih terus tapi tanggalnya dibeda-bedakan. Misalnya macam kalau dia mau kelebihan ya, ya jadi kayak gitu ya, jadi jangan semua diturutin. Ustazah, iya. Aku baca doa saat sujud syukur jadinya lama, apa sholatnya sah? Nggak apa-apa, asal jangan ketiduran aja guys. Sujud. Iya Mbak Alia. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca 11 kali. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma